Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Ini Ya. lihat baru ada 24 partisipan yang sudah join. Kemudian ada beberapa teman kalian yang hari ini mungkin tidak bisa bergabung, tapi yang penting sesuai dengan apa yang sudah saya informasikan, hari ini perwakilan kelompok cukup mewakili ya untuk presentasi. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian, saya berharap walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini ya, kalian masih semangat untuk belajar walaupun kondisi daring ya. Masih semangat nggak? Masih. Oke. Ya, baik, untuk hari ini ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan pembagian kelompok yang tadi sudah saya share di Classroom ya, nanti berkaitan dengan materi desentralisasi atau otonomi daerah ya. Nah, untuk kaitannya dengan materi tersebut, adakah yang sudah memahami atau yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai presentasinya? Ada nggak? Tidak. Ada, Bu. Ya, baik, untuk anak-anakku sekalian, untuk kegiatan hari ini saya harapkan dengan kalian berdiskusi itu membuat kalian semakin aktif ya di dalam kegiatan pembelajaran walaupun masih dalam proses daring ya. Kemudian diharapkan kalian itu dapat menciptakan situasi yang baik ya, karena apa yang akan kita pelajari ini ya berkaitan juga dengan kehidupan sosial kalian nantinya ya. Nah ya, nanti kita akan melihat presentasi dari masing-masing kelompok perwakilan. Silakan disimak, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan nanti saya beri kesempatan untuk bertanya. Dan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian sudah bisa melihat ya apa yang ada di Classroom ya, yang sudah kalian pegang berkaitan dengan handout ataupun materi. Nah, untuk kelompok yang sudah siap, silakan. Hesti. Ya, saya. Hesti. Saya Bu Maesa. Oh ya, Mahesa. Silakan Mahesa. Saya Maesa dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berhubungan dengan usaha-usaha pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Ya. Justifikasi upaya pemerintah daerah dalam mengajukan daerahnya. Kata kunci untuk mencapai kemajuan adalah perubahan. Tanpa adanya perubahan, maka upaya yang ditempuh untuk membangun suatu daerah akan membuahkan hasil yang kurang optimal. 2. Apakah semua rakyat di daerah ikut terlibat dalam usaha tersebut? Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif.
Tiga, pentingkah peran serta warga negara dalam usaha memajukan daerahnya. Pembangunan merupakan proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera. 4. Bagaimanakah pesan pemerintah pusat dalam upaya memajukan daerah? Pemerintah pusat mewujudkan pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan dan melakukan kebijakan-kebijakan seperti membangun daerah tersebut dengan pembangunan yang melibatkan banyak orang di dalamnya, seperti membangun sebuah pabrik atau membuat suatu industri. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mahesa dari kelompok 3. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ada atau tidak? Ini berkaitan dengan usaha pemerintah daerah di dalam mengembangkan potensi yang ada. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Iya, Alvin. Ya, saya Bu. Rakil, oke Rakil, silakan. Tujuan otonomi daerah itu apa sih? Oh, ya Rakil bertanya apa sih tujuan dari otonomi daerah? Kelompoknya Mahesa, silakan bisa dijawab. Tujuan otonomi daerah itu untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam mengalami urusan daerah. Iya, jadi untuk membebaskan beban-beban pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Gimana Rakil? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada. Iya. Dua, bagaimana kita ikut serta mengembangkan potensi daerah? Nah, bagaimana kita ikut serta di dalam mengembangkan potensi daerah? Kira-kira bagaimana? Saya Bu, Ya, menjaga lingkungan alam seperti di Banyumas itu banyak tempat-tempat atau objek wisata, kita bisa ikut menghasilkan lewat sosial media, mempromosikan lewat sosial media yang kita miliki untuk menarik minat wisatawan, karena dalam situasi penduduk kita juga harus mensosialisasikan protokol kesehatan. iya. Ya, jadi karena kita di wilayah Banyumas itu banyak banyak tempat-tempat atau objek wisata ya. Jadi salah satu upaya yang kita kembangkan itu kita bisa mensosialisasikan atau bahkan men-share untuk memperkenalkan objek-objek kita untuk bisa mendatangkan wisatawan ya. Nah, oke, boleh, baik. Kemudian untuk anak-anakku sekalian, nanti silakan kalian mengerjakan soal secara individu di link yang akan saya share di Google Classroom. Mohon untuk segera diselesaikan. Saya tunggu sampai hari ini lah ya, nanti mohon untuk segera diselesaikan. Nah, pada dasarnya apa yang kita rasakan sekarang itu di dalam proses pemerintahan itu juga bagian dari proses desentralisasi, di mana masing-masing daerah itu diberikan kewenangan sendiri untuk mengatur rumah tangganya sendiri-sendiri. Kenapa? Untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Ya, dan terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Marilah bersama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.